Bingung aku mau ngomong apa anjir. Ini tiba-tiba benar-benar infonya sangat-sangat tiba-tiba ya kalau aku boleh jujur kah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desain 412 dan wow. Ini ridernya aja belum muncul. Tiba-tiba sudah ada info beginian. Gimana kak? Kaget coba. Tapi lumayan lah ya, ada akhirnya konten toko update ada lanjutannya. Setelah ya berapa minggu aku nggak ada konten lanjutan sih, karena ya mau bahas apa gitu loh ya. Ya sebenarnya ada satu sih aku mau bahas, yaitu bahasa soal apa namanya movie-nya Futopia, cuma kayak agak telat gak sih kalau aku bahas sekarang. Jadi ya udahlah, aku bahas ini aja. Jadi aku bakal mulai aja toko update episode ke berapa nih, episode 20 kalau nggak salah. Yaitu soal pertama aku mulai ya, yaitu akhirnya setelah nunggu sekian lama sejak serialnya pertama tayang, bahkan sejak yang bersangkutan di reveal pertama kali, akhirnya sudah diumumkan secara resmi tanggal perilisan dari DX Fallen Buster. Ya, DX yang pakai senjata sekaligus alat perubahan dari sang secondary rider kita tahun ini, yaitu Kamen Rider Fallen. Akhirnya ada kejelasan di sini. Dan di sini aku langsung spill aja ya tanggal rilisnya kapan. Yaitu DX-nya ini sendiri sih bakal ada dua versi ya yang bakal dirilis. Yaitu pertama itu ada DX Henshin Gun Fallen Buster. Namanya namanya gitu ya. Ya DX Henshin Gun Fallen Buster. Jadi kalau Gabu kan Henshin Belt Gabu. Sebenarnya kalau Fallen itu Henshin Gun Fallen Buster. Jadi ya wajar karena kan memang dia kan alat perubahan Fallen kan alat perubahannya itu berupa pistol. Nah, si Fallen Buster ini bakal ada dua versi, yaitu yang versi reguler itu bakal rilis tanggal 5 Oktober 2024 dengan harga sekitar 6.820 yen kalau misalnya. Ini kalau misalnya aku lupa benernya berapa yen. Nanti aku cantumin di sini, cantumin di videonya. Dan di sini ya gak tanggung-tanggung dia langsung dapat 3 item loh. Dan 3 item ini ada, ya pertamanya pasti Fallen Buster, DX Fallen Buster, kemudian DX Chokodon Gojizo yang jadi Gojizo utama dia, dan ini yang notabene bakal jadi item yang benar-benar baru ya, yaitu DX Domaru Gojizo. Ini nanti kalau Domaru Gojizo bakal aku jelaskan belakang ya. Ini aku bakal bahas soal DX-nya dulu. Lalu yang kedua itu ada DX Henshin Gun Fallen Buster Kamen Rider Fallen Perfect Set. Jadi ya jadinya Saikyo Nariki resetnya lah ya, bagian Nariki resetnya si DX-nya Kamen Rider Fallen ini, yang dimana di sini dapat satu item tambahannya itu si namanya DX Fallen Buckle. Ya ini buckle-nya dia bentuknya kayak kotak coklat itu. Nah itu ternyata dirilis loh. Aku cukup kaget sih. Nah, aku kira ini nggak akan dirilis karena notabene kan cuma belt doang gitu, cuma belt doang yang disimpan, yang memang benar-benar dibuat kayak ornamen tambahan aja buat si Kamen Rider Fallen, dan juga sekaligus buat naruh holder si Fallen Buster-nya. Kira ya udah gitu doang kan ya, jadi nggak akan bakal rilis gitu loh. Ternyata rilis anjir, gila. Ini tapi aku yakin sih ini nggak ada elektroniknya sih, bener-bener cuma plastik aja sih, yakin aku. Ini kasusnya kayak kalau di Kamen Rider Gacha kayak apa ya? Kalau di Gacha nggak ada ya. Kalau di Kamen Rider sebelumnya kayak ini, kayak kayak DX Sword of Logos Buckle yang dipakai sama para kesatria di Kamen Rider Cyber, yang notabene Henshin itemnya tuh pakai pedang. Jadi kayak Kamen Rider Buster, Kamen Rider Kenzan, Kamen Rider Slash. Itu kan bisa dibilang mereka benar-benar cuma pakai buckle doang kan, karena mereka memang berubahnya gak pakai belt. Nah, feelingku sih si Fallen Buster, si DX Fallen Buckle ini kayak gitu. Jadi benar-benar cuma plastik aja sih, yakin aku 1000%. Sisanya itemnya sama aja sih. Jadi memang untuk versi Saikyo Nariki resetnya ini cuma ketambahan satu item doang, yaitu si buckle-nya tadi. Dan kalau memang juga terutama perbedaan terbesarnya adalah dari box art, box art-nya ini sendiri. Nah kalau si versi regulernya itu box art-nya kalau aku itu cuma ada si Kamen Rider Fallen sama si DX Fallen Buster-nya aja. Tapi yang versi Saikyo Nariki resetnya ini benar-benar memanjakan mata banget gitu loh. Karena di sini ada selain si Kamen Rider Fallen-nya basic form, yaitu si Chokodon form, ada form baru yang notabene sepertinya bakal jadi variasi basic form dari si Kamen Rider Fallen.
yaitu Kamen Rider Valen Domaru Form. Nah ini kenapa aku simpan belakangan, karena ini yang sepertinya bakal jadi highlight utama di perilisannya di X Valen Buster ini. Karena ridernya belum muncul, tapi dia sudah tiba-tiba udah di reveal kalau dia punya form lain. Gimana nggak kaget coba ini? Ya Kamen Rider Valen aja kan udah di reveal masih sejak awal, karena memang di awal cerita Gabu ini memang sudah bakal disajikan dua rider utama kan, yaitu si Gabu sama si Valen. Tapi tiba-tiba ini Kamen Rider Valen aja belum muncul, tiba-tiba langsung dikasih tahu kalau Kamen Rider Valen bakal punya form lain. Ya ini maksudnya bukan aneh ya, kalau notabene sang secondary rider punya variasi basic form. Tahun lalu kan juga ada kayak gitu kan, di Magedo ada Sun Unicorn sama Moon Cerberus. Nah, sekarang juga sama kayak gitu. Jadi si Valen ini punya Chocodon form sama Domaru form. Dimana kalau Chocodon form ini temanya itu adalah coklat vanilla. Nah, sebenarnya si Domaru form ini temanya sesuai namanya sih. Nah, temanya itu adalah donat coklat. Ini unik sih. Jadi dari semua jenis jajanan yang ada ya, akhirnya donat dimunculin di sini. Jadi kayak kalau popping gummy kan permen. Popping gummy itu permen gumi gitu. Terus saku-saku chips itu keripik kentang. Lalu Fuamalo itu marshmallow. Lalu Gurukian itu permen lollipop. Sementara Chocodan dan juga Chocodan formnya Gabu sama Chocodonnya Valen itu coklat dan coklat vanilla. Nah, si Domaru form ini temanya adalah kue donat. Ini bener-bener unik sih. Jadi kayak temanya masih bener-bener nyambung sama si Kamen Rider Valen yang lebih coklat gitu. Jadi variasi variasi basic formnya itu sendiri masih ada unsur coklatnya. Ini yang unik sih. Jadi dan juga dari segi formnya sih kalau menurutku pribadi nggak ada protes ya. Ya memang nggak jauh beda sama Kamen Rider Valen yang Chocodon form ya. Tapi di sini ada beberapa bagian yang notabene membedakan si Kamen Rider Valen Chocodon form sama si Domaru form ini. Perbedaan terbesarnya sih lebih tepatnya di bagian visor sama armor dada. Itu memang bagian armor yang notabene itu mungkin bisa dibilang ada bagian ini. Ntar aku coba sambil buka gambarnya ya. Aku agak lupa soalnya ini. Jadi yang perbedaan cuma di bagian visor sama armor yang notabene pokoknya armor yang notabene ada bentuk coklatnya lah, bentuk coklat batangannya. Itu doang yang beda di sini. Dimana kalau aku lihat dari box artnya ini, kalau ini aku ambil contoh gambar dari box artnya dulu. Dimana di sini tuh di belakang kalau si Kamen Rider Valen yang Chocodon form kan bagian visornya tuh kayak deretan kotak coklat kotak gitu kan, yang notabene coklat yang bagian warna vanilanya jadi matanya, sementara bagian coklat dan seterusnya itu jadi kayak semacam pelebaran matanya gitu. Dan itu juga berlaku di bagian armor dada, armor tangan, bahkan sampai kaki juga ada kalau nggak salah ingat aku. Nah, untuk si Kamen Rider Valen Domaru form ini konsepnya kurang lebih sama, tapi bagian coklat batangannya itu diganti donat. Jadi kayak di bagian matanya ini kayak ada semacam kayak semacam donat yang melingkar sampai belakang gitu, dan bagian ini bisa dibilang kayak bagian roti donatnya ya. Ini menurutku kreatif sih. Jadi di bagian roti donatnya itu benar-benar jadi kayak jadi bagian matanya langsung gitu. Jadi kan ini kayak semacam donat yang dikasih kayak selai coklat gitu kan. Jadi kayak ada bagian donat yang ketutup coklatnya, ada bagian yang cuma rotinya doang. Nah, bagian rotinya doang ini yang jadi visornya. Ini menurutku menarik sih. Jadi benar-benar kreatif loh ini dari segi formnya. Memang formnya nggak ada perbedaan yang bisa dibilang benar-benar mencolok kayak Gabu kalau transisi ke form lain ya. Tapi ini unik loh. Mereka mengadakan desainnya lebih simpel, tapi tetap menarik buat dilihat karena kreativitasnya itu benar-benar patut diacungi jempol. Ini keren sih. Dan ini juga berlaku di bagian armor dadanya. Nah, ini kalau nggak salah ini aku nggak ada sih, aku nggak dapet gambar yang full bodinya kayak gini. Kayak memang kayak belum ada sih full bodinya si Kamen Rider Valen Domaru form ini. Tapi kalau aku lihat sekilas ya dari box artnya yang ada di versi Sakionari Kirisetnya ini, jadi kayak ada semacam donatnya ini kayak bagaimana ada donat melingkar dari bagian dada depan sampai punggung, dan melingkarnya secara miring gitu ya, kayak ini bagian depannya itu di sini dia melingkar miring sampai belakang gini. Ini menarik sih jujur ya. Jadi ya temanya itu tema coklatnya tetap ada. Mereka juga tulisan yang kayak logo coklat terus di jidatnya kan juga masih ada di sini. Tapi dia benar-benar kayak nggak lari dari temanya gitu. Ini menurutku menarik sih dari si Kamen Rider Valen Domaru form ini.
Yang menurutku malah ya itu sih, bagian visornya Nona Ben itu dibentuk dari bagian roti donat yang polos itu unik loh. Jadi bagian coklatnya ini kayak jadi semacam kayak masih jadi ornamen biasa. Nah bagian donat yang nggak ada selainnya itu yang jadi matanya, itu kreatif sih kalau menurutku pribadi. Asli aku pertama kali itu cukup wah ini formnya menarik ini. Ya mungkin bukan bener-bener form favorit ya, tapi kreativitasnya itu ya bikin aku bener-bener suka sama form ini. Dan kalau untuk si Kamen Valen Domaru form ini kayaknya mungkin gitu aja kali ya kan. Perihal gimana asal usul form ini kan juga bisa dibilang kayak masih perlu dinanti juga kan bakal gimana. Feelingku perihal si Kamen Valen ini bakal benar-benar dijelaskan kayak gimana asal usulnya ya di episode berikutnya. Nanti episode berapa? Episode 5 kalau nggak salah ya. Nana ini kan episode 5 lagi. Episode 4 kalau nggak salah. Yang sepertinya mungkin ada sedikit fokusnya kan masih tetap ke Soma kan, tapi bakal dibagi sedikit ke si Hanto yang kan dia kan di episode kemarin kan sudah ketemu sama si Kenzo Suga kan, ini namanya si Kenzo Suga, si profesor yang jadi peneliti Granute itu. Dan memang sepertinya dia ya juga bakal berperan besar dalam menciptakan si Valen Buster tadi. Jadi ya memang nanti tunggu sih bakal seperti apa proses si Hanto bakal dapat form si Kamen Valen ini nanti. Ya ini kita aku agak susah mau ngomong gara-gara batuk tadi, sorry. Dan ini juga perihal tanggal rilisnya ya. Ini kalau dari sorry, aku agak batuk anjir. Ini kalau dilihat dari tanggal rilisnya ya, ini kan baik versi reguler maupun versi Sayonara Resetnya kan bakal rilis tanggal 5 Oktober nanti kan. Yang dimana kalau dia di kalender 5 Oktober itu adalah hari Sabtu. Berarti memang sesuai dugaan kalau di X reguler itu pasti bakal rilis sehari sebelum karakter yang bersangkutan itu debut di episodenya. Dan kalau dihitung dari episode kemarin ya, yang episode 3 kemarin, berarti kemungkinan besar Kamen Valen itu bakal muncul benar-benar, mungkin entah itu benar muncul full atau cuma mungkin Henshin debutnya doang itu bersambung atau gimana. Tapi sepertinya formnya tuh Kamen Valen benar-benar bakal muncul perdana setidaknya tuh di episode 6 Kamen Gabu. Ini kalau aku itu ya. Jadi kayak di tanggal 5 Oktober itu DX-nya rilis, besoknya di tanggal 6-nya itu si Kamen Valen bakal debut. Kemungkinan sih gitu ya. Ini kalau aku coba kira-kira kayak gitu sih. Dimana ya ini kayak pattern perilisan di X reguler pada umumnya aja sih. Karena tambahkan di X reguler kan bakal rilis sehari sebelum episode yang bersangkutan dari item ini bakal muncul kan. Tapi ya lihat dulu aja ya. Dan aku lupa nyebutin dari segi harga. Untuk versi Sayonara Reset ini harganya agak lebih mahal ya, yaitu sekitar 9.570 yen kalau nggak salah. Jadi ya buset, padahal cuma ketambahan bakal plastik doang loh, harganya bisa sampai 9.000 yen, bahkan hampir 9.000 yen. Gila nggak harganya ini? Ini kalau sampai Indo ya paling bisa 1,5 juta sih ya, harganya bisa kisaran segitu sih, mahal banget itu memang. Ya aku juga belum tentu bisa beli sih, karena kan ya ini aku kan nggak ada duit buat beli DX, jadi ya entahlah bisa beli apa enggak. Ya kalau misalnya demo ya ini, karena aku mau ngomong kesannya kayak ngemis anjir. Tapi kalau perihal apa ya, kayaknya cuma itu aja kali ya. Jadi kalau perihal desain formnya dia udah aku sebutin karena dari tadi. Ini nggak tahu ya bakal ada info lanjutan atau enggak. Jadi ya ini karena aku rekamannya kan dini hari kan, Sabtu dini hari. Jadi aku bakal nunggu sampai setidaknya hari Minggu nanti lah. Feelingku sih di hari Minggu nanti bakal ada info lanjutan lagi. Mungkin info lanjutan yang paling deket ya, yaitu perihal menampakkan full body dari formnya si Kamen Valen Domaru form ini. Mungkin loh ya. Oh ya mungkin aku bakal coba ya sih bahas sedikit saja ya, singkat aja perihal gimmicknya si Valen Buster ini. Dan ternyata kalau dari segi gimmicknya, kita lihat gambarnya ya, sorry. Ini kalau dari segi gimmicknya, untuk si Valen Buster ini ternyata cukup unik loh gimmicknya. Simple,
tapi punya keunikan tersendiri karena ternyata di bagian gagang depannya ini itu kan ada kayak semacam tuas di bagian moncong atasnya kan. Yang ternyata moncongnya itu tuasnya cukup lebar loh, jadi ada semacam pegangan di atasnya gini yang bisa ditarik ke belakang biar buat ngebuka slot yang tempat yang isinya itu adalah slot buat masang Gochizo-nya. Jadi bagian pistolnya ini anggapnya ini varian basahnya ini bagian pegangan di sini dia dibuka ke belakang gini, terus di bagian sini kan ada kayak semacam slot buat naruh Gochizo-nya kan. Nah, Gochizo taruh di situ, habis itu ditutup tuasnya bagian wajah ditutup lagi ke depan, dan dia tuh langsung pas bagian udah ditutup kayak gitu dia bakal standby, bakal langsung ngeluarin standby soundnya, dan udah tinggal tekan triggernya udah teraktivasi si varian busternya dan bakal langsung berubah jadi sesuai Gochizo yang dipakai. Kalau misalnya dia pakai Chokodan ya pakai Chokodan Gochizo ya udah dia jadi Kamen Rider varian Chokodan Form. Dan kalau dia misalnya pakai Domaru Gochizo ya udah dia jadi Kamen Rider varian Domaru Form kayak gitu. Gimiknya cukup unik sih, dan juga kalau dari segi perubahannya juga kalau mau finishing juga sama, dibuka tuasnya terus tutup lagi, triggernya tekan. Kalau saya sih kayak gitu gimiknya. Ini aku agak lupa sih, nanti coba kalau nggak salah di channelnya Bandemania udah ada demonstrasinya perihal Valent Buster itu kayak gimana gimiknya. Nanti kalau misalnya aku nemu bakal aku cantumin lah di sini. Kayaknya sih udah gitu aja ya. Ini jujur aku juga rekamannya bener-bener tanpa skrip loh, ini bener-bener dadakan banget tanpa skrip. Jadi bener-bener apa yang aku ingat di kepala langsung aku jabarin aja di sini. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin yang mau ditambahin ya bisa tambahin kalau aku kayak biasanya lah ya. Jadi ini juga aku rekaman udah malam ini, aku jujur aja masih agak ngantuk, dan mungkin coba aku bakal edit nanti ya. Ini mungkin aku bakal tidur bentar nanti habis pas udah agak pagi aku bakal edit ya, mungkin insya Allah sih bakal rilis antara Sabtu pagi ini atau kalau gitu ya paling lambat besok Minggu lah. Jadi ya tunggu aja nanti kalau misalnya aku bakal nanti coba aku bakal update di tab community, jadi bisa tunggu situ aja lah. Oke, ini udah mulai ngupload ini kakak ngantuk aku, jadi oke lah. Sekian dulu video kali ini, like dan share videonya kalau kalian suka dengan video ini, subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan channel ini, dan mungkin bisa juga add sosial mediaku yang ada di yang udah aku cantumin di di foto sampul di channelku ini. Dan kalau misalnya mau ngasih dukungan tambahan juga bisa klik link saya di bawah ini. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kelas Sandi 12. Ribet ya kamu dari anjir aja.